Ya, pemirsa, kinerja anggaran pendapatan belanja negara per 31 Maret 2024 masih mencatatkan surplus 8,1 triliun rupiah. Namun demikian, nilai surplus APBN tersebut menurun cukup dalam dibandingkan dengan 2 pekan sebelumnya pada sebesar 22,8 triliun rupiah. Kementerian Keuangan menyampaikan data kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN per 31 Maret 2024 masih mencetak surplus sebesar 8,1 triliun rupiah atau 0,04% dari produk domestik bruto dengan keseimbangan primer 122,1 triliun rupiah. Surplus APBN berasal dari pendapatan negara yang mengumpulkan 620,01 triliun rupiah atau 22,1% dari target. Penerimaan tersebut menurunkan 4,1% secara tahunan. Sedangkan dari belanja, pemerintah telah mengeluarkan 611,9 triliun atau 18,4% dari pagu belanja tahun ini. Belanja negara cukup besar di kuartal pertama karena adanya penyelenggaraan pemilihan umum. Namun demikian, nilai surplus APBN dari bulan Januari hingga Maret 2024 tercatat mulai menunjukkan tren penurunan. Bahkan penurunan surplus semakin dalam jika dibandingkan pertengahan Maret lalu sebesar 22,8 triliun rupiah. Di sisi lain, konflik geopolitik global hingga kini terus mengancam perekonomian di dalam negeri dan telah mengakibatkan mata uang Garuda tertekan hingga tembus Rp16.222 per dolar Amerika Serikat pada Jumat lalu. Dampaknya, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI Rate dari sebelumnya 6% menjadi 6,25%. Lantas, seberapa kuat APBN menjadi benteng pertahanan ekonomi Indonesia ke depan? Simak pembahasan lengkapnya sesaat lagi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menakar daya tahan APBN menahan risiko global. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Akbar Johan, Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia, dan juga Ibu Henry Saparini, ekonom dan juga founder Core Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Akbar. Halo. Halo, selamat pagi. Ya. Baik, terima kasih dan selamat pagi juga Ibu Henry Saparini. Selamat pagi Mas Pras, selamat pagi Pak Akbar. Yes, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kita ke Bu Henry nih, langsung kita akan review bagaimana pandangan kacamata juga dari Core Indonesia nih terkait dengan pengelolaan APBN kita hingga saat ini. Silakan Ibu. Ya, saya rasa ini bukan waktu yang mudah di dalam pengelolaan APBN kita, Mas Pras, karena kita tahu pada kuartal 1 itu belanja pemerintah itu cukup besar, ya, digenjot karena memang tahun pemilu. Baik. Sementara kalau nanti kuartal 2 sampai kuartal 4 itu tidak ada upaya untuk melakukan adjustment, ya, karena kita tahu bahwa penerimaan pajak sektor itu jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya, ya, 2022 maupun 2023. Artinya jangan sampai ada mismatch antara belanja dengan penerimaan. Artinya kalau belanja bisa dengan mudah di-adjust gitu ya, untuk di-adjustnya tidak pernah turun tapi di-adjust naik. Baik. Maka semestinya juga ini karena penerimaannya itu tidak mudah, harus ada prioritas di situ, ya. Jadi itu yang pertama, yang penting. Jadi tidak boleh ada mismatch karena kita tidak hanya bicara tentang surplus dalam 3 bulan pertama, tetapi kita akan bicara tentang menjaga defisit sampai dengan akhir tahun. Kemudian yang kedua, kita untuk kuartal 2 sampai kuartal 3, nanti Pak Akbar pasti bisa cerita bahwa kita menghadapi tantangan yang cukup besar. Satu, dari sisi daya beli masyarakat. Ya, makro itu menunjukkan bahwa upah real masyarakat itu turun. Kemudian juga sektor padat karya seperti misalnya tekstil, mamin, furniture gitu ya, itu juga volume omsetnya itu menurun dibanding tahun sebelumnya. Artinya kita juga cukup berat karena selain itu juga menghadapi PHK. Yang tahun 2023 ini juga cukup besar. Dan 2024 baru pada 2 bulan pertama itu PHK terjadi di 11.000. Tahun lalu
itu sebesar sekitar 60.000. Nah, artinya ini kalau hal ini terjadi, ini kan daya beli masyarakat sedang merosot. Sementara yang ketiga adalah harga pangan, Mas Pras. Oke. Ya, harga pangan ini juga inflasinya year on year itu 7,43%. Jadi akan ada tekanan dari sisi daya beli masyarakat, sementara dari sisi pangan itu harganya naik, termasuk juga BBM itu kemungkinan akan naik karena adanya konflik global. Nah, jadi ini saya rasa kita tidak bisa memotret hanya kuartal 1, tapi bagaimana kuartal 2 sampai dengan kuartal 4 pemerintah itu memanage ya, sehingga kita bisa selamat sampai dengan akhir tahun. Jadi yang selamat itu tidak hanya APBN-nya, tapi yang selamat juga Pak Akbar dan teman-teman. Ya, karena pengelolaan APBN ini kan sebenarnya kita gunakan untuk mendorong sektor real, mendorong ekonomi. Nah, jadi saya kurang melihat adanya diskusi dari tim ekonomi ya untuk mengatakan kenapa ini diambil karena agar sektor usaha itu tetap bergerak. Nah, tapi yang dibicarakan itu hanya APBN kita aman. Saya rasa APBN itu akan dengan mudah diamankan ya, kalau kurang kita tinggal utang lagi, ya kalau kelebihan tinggal kita simpan gitu. Tapi kalau ekonomi ini kita perlu ada mix policy ya yang dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya di fiskal tetapi juga di sektor real, agar ini terjadi sustainability dari ekonomi kita, bahwa kita terancam untuk tumbuh lebih lambat. Baik. Tapi jangan sampai kita ini menghadapi tekanan yang terlalu besar. Gitu mungkin Mas Pras. Oke, itu dia kondisi realnya begitu yang dialami dari sisi pengelolaan APBN kita, kemudian dari pemanfaatannya begitu yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, kita ke Pak Akbar. Ini lantas bagaimana? Apakah selama ini pemerintah memang sudah pro begitu ya terhadap dunia usaha, baik melalui kebijakan-kebijakan insentif, kemudian dari sisi kebijakan fiskal moneter yang sudah selama ini untuk menjaga nih roda geliat aktivitas dunia usaha di tanah air begitu Pak Akbar? Ya, makasih Mas Pras. Saya kira apa yang disampaikan Bu Henry itu tepat adanya Mas Pras. Memang kita selalu mendengungkan VUCA, ya bagaimana global itu pengaruhnya sangat membuat panik di dalam negeri, gitu ya. Padahal kekuatan konsumsi domestik yang istilah Ibu Henry tadi sektor realnya ini terus terang belum banyak disentuh secara optimal oleh regulator. Tadi APBN tepat sekali ini berbicara tentang tata kelolanya APBN, tetapi justru core-nya di real ini kebijakan-kebijakan baik fiskal, moneter, bahkan regulasi, bahkan insentif ke sektor real ini masih belum optimal. Sehingga kalau saya melihat persepsi saya secara personal, saya ingin menghimbau regulator untuk selalu menangkap momentum ini dalam hal penguatan kekuatan domestik kita. Ya, bagaimana populasi kita 5 besar di dunia, saya kira ini modal dasar, ya. Tetapi bagaimana juga kemampuan resources domestik kita, sumber daya alam kita, ini kita bisa betul-betul lakukan percepatan kemudahan regulasi dalam hal hilirisasi tadi. Hilirisasi ini jangan hanya jadi slogan, tetapi ujungnya adalah menjadi finish product, gitu ya. Dan rasanya gaung daripada pemerintah ini juga sudah sangat kuat, tetapi fakta di lapangan hilirisasi ini juga belum menyentuh sektor real khususnya PMDN secara maksimum. Karena hilirisasi ini juga tentunya kita lihat bagaimana industri pertanian kita sudah tidak menjadi primadona. Tetapi bagaimana industri manufacture yang saat ini sudah hampir juga punah, ini agar segera pemerintah bisa turun tangan.
Mas Pras. Baik, nah Pak Akbar, realisasi dari sisi pendapatan pemerintah di kuartal 1 lah bisa dikatakan per 31 Maret ini kan ada 620,01 triliun. Itu turun nih 4,1% secara tahun. Tapi ini menjadi sinyal tidak sih sebenarnya adanya perlambatan, geliat ataupun aktivitas ekonomi di dalam negeri dengan mungkin setoran pajak yang menjadi berkurangkah atau Anda melihat ada hal lain ini Pak Akbar? Ya, saya kaitkan lagi harusnya dengan kekuatan domestik konsumsi kita. Kemarin itu ada Pilpres, kemarin itu ada Lebaran gitu ya. Yeah. Ini luar biasa transaksi dalam domestik ekonomi kita. Tetapi ada kekuatan lain seperti kemampuan untuk mengeksplorasi komoditi strategis penting domestik kita. Ini belum semestinya dilakukan oleh pemerintah. Contohnya Mas Pras, kita sudah sangat setuju ada kebijakan larangan ekspor barang mentah keluar. Gitu ya. Artinya ada kewajiban-kewajiban domestik atau DMO. Nah, seharusnya Mas Pras juga diimbangi larangan untuk impor produk-produk finished product. Ya. Ini juga menjadi kekuatan sebenarnya. Namun sebaliknya Mas, berikan insentif tunai bahkan bagi manufacturer yang bisa melakukan ekspor ke mancanegara. Seperti dilakukan pemerintah Cina misalnya ya. Pemerintah Cina ini Mas, kalau dia mendukung ekosistem ekspor negara ke luar, ini pada saat pengapalan kapal, pemerintah Cina itu sudah berikan insentif minimal 10%. Jadi kapal belum sampai ke negara tujuan, mereka udah cuan, Mas Pras. Nah ini kenapa pemerintah tidak bisa lakukan? Hanya bahkan kalau kita lihat ya Bu Henry ya, dari tata kelola ataupun perpajakan kita, kalau saya punya prinsip Mas Pras, lebih baik sedikit tetapi banyak. Ini kan nanti 2025 lagi, besok PPN rencananya mau dinaikkan lagi. Saya kira ini suatu tindakan yang kurang bijaksana dan pasti yang kita bahas hari ini tentu akan memberikan dampak yang luar biasa. Misalnya PPN di restoran, di hotel itu kan masih banyak yang belum dilakukan pungutan. Tetapi kalau misalnya PPN-nya itu kecil Mas Pras, let's say 2-3%, ya ini juga mengedukasi daripada pengusaha-pengusaha UMKM gitu. Nah kemarin juga kita dengar pajak UMKM juga akan rencana dinaikkan. Ini menjadi suatu tindakan ataupun kebijakan yang bumerang bagi ekonomi nasional kita Mas. Baik Pak Akbar, jadi insentif begitu yang masih belum optimal, kemudian yang menjadi concern adalah beberapa perpajakan begitu yang akan dinaikkan. Kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya, kita akan minta tanggapan dari Bu Henry akan seperti apa dengan kondisi keuangan negara yang dimiliki saat ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Akbar Johan, Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasokan di Indonesia, dan juga Ibu Henry Saparini, ekonom dan juga founder Core Indonesia. Baik, kita ke Bu Henry. Kali ini bagaimana tanggapan dari Bu Henry sendiri? Tadi memang dari pelaku usaha meskipun tadi sudah ada beragam insentif yang dikeluarkan, tapi belum optimal begitu untuk bisa mendorong lebih jauh lagi nih aktivitas dan juga geliat dari sektor industri di Indonesia. Khususnya tadi adalah sektor manufaktur di sana. Kemudian bagaimana sebenarnya ketahanan dan kondisi keuangan negara kalau memang itu bisa diberikan sejauh yang diharapkan pelaku usaha di Indonesia ini, Bu Henry. Baik, makasih Mas Pras. Tadi Pak Johan sudah menyampaikan ya, memang yang menjadi masalah kita selama ini itu adalah keprihatinan kita kenapa tidak ada orkestra kebijakan. Ya, karena kalau kita bicara tentang sektor real, mendorong sektor real, itu kita tidak cukup dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter saja. Jadi seolah-olah kalau suku bunganya dinaikkan, maka nanti akan berpengaruh terhadap investasi. Kalau pajaknya diturunkan, nanti akan langsung otomatis berpengaruh terhadap investasi. Tidak. Ini banyak sekali kebijakan-kebijakan lain yang menurut kami ini kok tidak ada orkestra yang baik. Tadi disebutkan oleh Pak Johan misalnya ya. Bagaimana dengan kebijakan perdagangan?
ya. Kalau kita bicara tentang bahan bakunya, bicara tentang produk akhir, bagaimana mereka diekspor, bagaimana barang itu diimpor, itu kan kebijakan perdagangan. Apakah sudah ada ramuan kebijakan perdagangan untuk mendorong industri kita? Baik. Ya, karena kalau kita bicara tadi APBN, enggak apa-apalah. Karena kan kita toh 56% APBN kita dari konsumsi rumah tangga. Tapi kalau tadi dari cerita Pak Akbar tadi, kita tahu bahwa yang mereka konsumsi itu kan bukan barang-barang yang diproduksi oleh Pak Akbar dan kawan-kawan gitu. Bahwa memang APBN didorong oleh konsumsi, tapi kita berharap bahwa konsumsi itu adalah dengan menyerap produk-produk dalam negeri. Nah tadi kalau kemudian pertanyaannya, terus gimana? Jadi APBN lagi dong? Tidak. Jadi jangan berpikir bahwa apa yang dibutuhkan oleh sektor real itu semua itu adalah membutuhkan anggaran pemerintah atau menambahkan belanja pemerintah. Tidak semua, ya. Karena toh kalau kita melihat sekarang ini yang disebut dengan kemudahan pajak, ya, atau tax holiday itu bukan strategi yang menjadi andalan dari banyak negara. Yang mereka butuhkan itu adalah market. Nah, jadi artinya kalau produk-produk yang diproduksi dari dalam negeri dibuatkan kebijakan sehingga diserap juga oleh pasar dalam negeri, itu sudah satu kebijakan tanpa harus mengeluarkan tambahan APBN, Mas. Jadi kalau APBN atau kebijakan fiskal ini kan terbatas, ya. Pajak tidak boleh sampai demikian, belanja tidak boleh melebihi sekian, utang tidak boleh melebihi sekian. Tetapi kebijakan pemerintah itu unlimited. Ya tadi misalnya memilih kebijakan sektor yang sekarang ini kita punya keunggulan. Tadi Pak Akbar sampaikan, kok sekarang pertanian tidak pernah menjadi prioritas lagi. Padahal itu adalah sektor yang bisa kita andalkan. Kalau kita berikan sektor pertanian ini dukungan sebagaimana sektor tambang, ya, yang sekarang ini sedang menjadi era emasnya, saya yakin sektor pertanian dan turunannya itu juga akan merajai kita. Nah, jadi kita mau melakukan sebuah strategi yang cukup komprehensif untuk menghadapi saat ini, gitu Mas. Bu Henry, dan kita kembali ke Pak Akbar. Nah, lantas bagaimana nih Pak Akbar? Kalau melihat dengan kondisi seperti ini, Anda melihat berapa jauh sebenarnya kekuatan tadi market di Indonesia, kemudian tantangan global yang sekarang ini kan juga lagi panas-panasnya begitu, konflik geopolitik pasti kan sudah mengganggu lagi kebutuhan importasi barang modal, kemudian barang penolong kita begitu untuk industri di dalam negeri, Pak Akbar. Ya, Mas Pras, kalau saya lihat balik dulu ke APBN ya. Iya. Ini memang perlu breakthrough. Jadi aturan ataupun konsep daripada APBN ini sudah top punya, gitu ya. Tapi perlu pejabat-pejabat itu melakukan breakthrough dan juga peka dengan situasi di lapangan. Artinya sistem perpajakan kita ini kan dianggap oleh teman-teman di Kemenq ini sebagai solusi yang instan. Padahal seharusnya sistem perpajakan kita ini pro kepada ekonomi sektor real. Karena apa? Kalau ini sudah bisa dilakukan, multiplier efeknya ke sektor real itu unlimited. Ya, pasti negara-negara lain pun akan banyak khawatir dengan kemampuan domestik kita, Mas Pras. Karena tadi global dampaknya perang dan lain-lain sekali lagi itu hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kita jangan terlalu khawatir dengan global, tetapi jadikan momentum ini untuk perbaikan yang fundamental, ya. Dan ini bisa dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terkait. Nah, perihal dengan importasi tentu dengan situasi rate US yang sangat tinggi, ya. Kalau dilihat daripada bisnisnya Pak Mas Pras, kalau itu barang diimpor terus untuk diekspor kembali tentu memberikan nilai tambah karena sebagian besar juga ada komponen-komponen lokal misalnya sumber daya manusia dan lain-lain. Tetapi kalau impor untuk diperdagangkan tentu akan memberikan dampak. Tapi saya nggak melihat dari perspektif itu, Mas Pras. Tetapi mari
kita himbau kepada kementerian-kementerian terkait gitu ya, terutama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, ini untuk bisa kembali memberikan aturan-aturan untuk nggak usah ragu-ragu larang produk hilirisasi atau finish product import ya, tetapi berikan karpet merah untuk importasi bahan baku ataupun setengah jadi. Karena saya ambil contoh di sektor manufacture baja dan turunannya, ini utilisasi daripada pabrik hanya 70% Mas Pras. Kenapa? Karena kesulitan daripada bahan baku. Kesulitannya kenapa? Karena regulasinya ini hanya regulasi yang parsial, tidak melihat daripada dampak daripada ketentuan larangan-larangan tadi. Nah, larangan dan pembatasan atau lartas dilakukan di produk hulu. Tetapi di hilir, panci, sendok, dan lain sebagainya ini dikasih karpet merah. Gitu. Jadi kalau saya melihat lebih bagus dibuat balance, larangan ekspor bahan baku, tetapi kasih kemudahan untuk impor bahan baku. Nah ini menjadi kekuatan yang punya dampak ekosistem sektoril yang disampaikan oleh Bu Henry, Mas Pras. Baik, itu berarti tantangannya memang dari domestik nampaknya justru yang perlu dikembangkan lebih jauh begitu ya untuk dicarikan solusinya. Nah kita lihat Bu Henry bagaimana APBN kita benar-benar bisa menjadi shock absorber tidak sih terkait dengan kondisi global tadi sehingga diharapkan benar-benar bisa menggerakkan lagi nih, menjadi jangkar juga bagi dunia usaha yang ya kita tahu diharapkan tadi bisa meningkatkan konsumsi di dalam negeri. Silakan. Iya, jadi tadi Pak Akbar sudah sebutkan bahwa kebijakan dari fiskal kita itu sangat bias terhadap revenue. Jadi yang pertama itu adalah seolah-olah penerimaan itu harus nomor satu, padahal harus balance, gitu. Jadi penerimaan pemerintah itu tidak dalam jangka pendek atau penerimaan langsung, tapi dorong sektor real, kemudian mereka akan bayar pajak. Tapi kalau sekarang ini kan dipajak di depan gitu. Tadi sebenarnya bahasa Pak Akbar itu sudah dipajak di depan gitu. Padahal kita kan semestinya biarkan dulu ini bergulir, baru setelah itu akan ditangkap oleh pemerintah sebagai revenue. Nah ini yang harus dirubah. Mindset tadi. Selama itu tidak dirubah tidak akan. Ya, jadi APBN kita akan terus seperti itu. Kalau kita mau bicara bahwa kita harus lakukan ini karena global seperti ini. Pak Akbar tadi sudah sampaikan, global itu tidak akan berhenti, uncertainty-nya, kompleksitinya juga tidak akan berkurang. Gitu. Nah jadi artinya bagaimana kita kemudian melakukan apa sih yang bisa kita lakukan tadi. Ini kan sekarang kita memberikan porsi dampak global itu terlalu besar tanpa melihat bahwa domestik itu sebenarnya juga bisa menjadi solusi. Ya, misalnya tadi APBN kita, mari kita gunakan bahwa benar-benar APBN itu akan menjadi captive market bagi produk-produk domestik. Nah, jadi yang hal-hal yang seperti itu yang harus kita sisir kembali. Ini kan mau ada pemerintahan baru nih. Jangan buru-buru yang ditawarkan itu adalah pokoknya rasio pajak dari 10 menjadi 16. Itu menakutkan bagi para pelaku usaha. Kalau dari 10 tiba-tiba menjadi 16 itu apa yang akan dilakukan agar ada penerimaan pajak yang dengan cepat bisa terkumpulkan. Kemudian juga rasio utang terhadap PDB kita akan naikkan sampai 50%. Nggak akan default deh. Nah itu kan bahaya sekali. Artinya kita tidak mengupayakan bahwa pembiayaan di dalam negeri itu ada loh. Gitu. Nah jadi kita untuk menyelamatkan APBN itu dengan cara-cara mengoptimalkan potensi yang ada juga di dalam negeri, gitu Mas Pak. Baik, itu dia optimalisasi dari sektor-sektor usaha di dalam negeri dengan tadi harmonisasi kemudian orkestrasi kebijakan tentunya yang diharapkan bisa menyeimbangkan lagi nih antara memang pendapatan yang mereka terima terhadap revenue, terhadap penerimaan negara begitu ya. Baik, Ibu Henry terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Pak Akbar Johan juga terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sampai berjumpa dan salam sehat Bu Henry dan Pak Akbar. Terima kasih. Mas Pras, Bu Henry, salam sehat selalu. Terima kasih semuanya.
Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.